Alhamdulillah sudah selesai majelis kita selama katakanlah 2 hari beliau membersamai kita. Saya ada mencatat beberapa hal ya. Ini menjadi catatan kita semua dari keseluruhan yang beliau sampaikan, selain tentu ilmu-ilmu yang secara langsung beliau ajarkan, tapi ada beberapa hal sebagai pengingat bagi kita. Pertama, bahwa Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Jadi dari penjelasan beliau berulang kali menyampaikannya bahwa Al-Quran dan hadis itu kalau ada 2 hal yang saling melengkapi dan tidak boleh meninggalkan salah satunya. Yang kedua, Nabi SAW itu memiliki otoritas untuk membuat hukum. Jadi Nabi itu bisa buat hukum dengan kewenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin beliau mengambil istidlal dari hadis siwak ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin. Jadi di situ kata beliau ada salahiyah tasyri' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya otoritas untuk membuat hukum. Karena itu tidak mungkin kita bisa memahami Islam dengan baik kecuali dengan memahami sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Tidak cukup Al-Quran saja untuk belajar Islam. Lalu yang ketiga, bermazhab adalah metode beragama yang bertanggung jawab dan diakui. Naqlan, wa aqlan, wa tarikhan, wa waqi'an. Jadi baik secara nakli, kita diminta untuk bertanya kepada yang mengerti. Tidak usah merasa paling tahu. Merujuk kepada ulama. Naqlan dalam Quran hadis ya kita diminta oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk merujuk kepada yang tahu, kepada yang mengerti. Dan di dalam melaksanakan tuntunan agama ya tentu para ulama. Aqlan juga demikian ya, secara akal juga ya kita dalam semua kehidupan ini tentu kita merujuk kepada ahlul ikhtisas. Kalau kita sakit ya tidak kita obati diri kita sendiri di rumah. Pergi kita ke dokter. Kalau kita mau dapat meja kursi ya kita perlu pergi ke toko mebel ya, bukan ke toko mobil gitu. Jadi semua ada ahlul ikhtisas yang memang dengan itulah tantazibul hayat, maka hidup ini menjadi tertib. Demikian pula tarikhan, secara sejarah menunjukkan bahwa 1400-an tahun ya, usia umat Islam dalam pentas sejarah itu sepanjang masa ya mazhab-mazhab fikih ya dan para ulamanya itu sudah menjadi pemandu di dalam menciptakan peradaban. Kalau kita lihat ya, para khalifah, kalau kita lihat katakanlah pemerintahan-pemerintahan Islam di macam-macam tempat ya, baik di Baghdad pada masa Abbasiyah, kemudian juga Fatimiyah, kemudian Muwahhidun, Murabitun, di semuanya itu selalu mereka mendasarkan pelaksanaan dari katakanlah amanah mereka ya, khususnya di dalam hal menghidupkan agama, pelaksanaan ajaran agama itu kepada para ulama, ya, kepada para ulama-ulama yang muktabar. Bahkan diangkat mufti-mufti khusus ya, dari imam-imam dari mazhab-mazhab yang muktabar untuk menjadi panduan ya di dalam berfatwa. Kemudian waqi'an ya, secara objektif juga kita lihat hari ini ya, bahwa umat Islam as-sawadul a'zam adalah umat Islam yang memang mengikuti ya mazhab yang mu'tabar yang diwariskan oleh para ulama, khususnya 1 dari 4 mazhab yang utama. Kemudian yang keempat yang beliau juga sampaikan adalah bahwa mazhab yang teruji dan teramalkan oleh as-sawadul a'zam adalah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah. Ya. Kemudian mazhab Arba'ah dalam fikih dan mazhab Junaidi ya, nisbah kepada Imam Junaid dan mazhab Ghazali di dalam tasawuf. Itu yang teramalkan oleh as-sawadul a'zam. Karena itu kita pegang hadis alaikum bis-sawadil a'zam. Kita mengikuti kepada kelompok yang besar sehingga mudah-mudahan kita bersama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ini yang beliau sampaikan dalam pengajian kemarin di Masjid At-Taqwa, juga di Mushola Al-Abrar, bahwa
perbedaan antara para ulama yang mu'tabar. Satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab-mazhab yang mu'tabar. Antara Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ya. Itu semua perbedaan-perbedaan yang saling memperkaya. Baik dalam fikih, bahkan juga dalam qiraat, sebagaimana beliau ajarkan kepada kita kemarin. Jadi al-ahrufus sab'ah yang beliau sampaikan di Masjid Pancor, itu menunjukkan bahwa perbedaan dalam qiraat itu juga adalah perbedaan yang saling melengkapi makna. Dan memunculkan keistimewaan Al-Quran. Jadi kalau dalam istilahnya, ikhtilaf dari para ulama mu'tabarin itu rata-rata adalah ikhtilaf tanawwu' walaysa ikhtilaf tadad. Jadi perbedaan yang menunjukkan keragaman pemahaman yang saling memperkaya dan bukan perbedaan yang kontradiktif satu sama lain. Kemudian yang kelima, bahwa ilmu hal itu sangat penting kita kuasai. Ya, agar pelaksanaan fikih ubudiyah kita, pelaksanaan ubudiyah kita dapat berjalan dengan baik. Kadang-kadang para tulab-tolibat ini di era sekarang mikirnya tinggi-tinggi. Ya. Bicaranya tentang bagaimana merubah umat. Padahal toharohnya saja belum jelas. Nah itu yang dijelaskan sama beliau. Nah dzakartu lahum ahammiyat ilmil hal. Min ilmi toharoh, ilmi salah. Yani. Al-asya' allati takun wajibah alaina kulla yawm wa kulla hin. Fahadhi muqaddamah ala al-asya'il ukhra. Jadi beliau sampaikan kepada kita, yaitu kenapa kita baca kitabut toharoh, kenapa kita baca kitabus sholah, ya? Kenapa kita baca hal-hal yang paling mendasar dalam ilmu hal, karena itu yang menentukan ubudiyah kita, ya? Pelaksanaan keseharian amal ibadah kita. Jadi tidak ada gunanya kita bicara-bicara besar-besar, tapi hal-hal yang memang setiap saat itu menjadi kewajiban, itu tidak kita fahami dengan baik. Jadi ilmu hal ini penting. Lalu kemudian kemarin juga beliau menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Nah, di sini bahwa sangat penting mewujudkan as-silm. Apa itu as-silmu? Perdamaian, kedamaian. Baik itu antara umat Islam satu sama lain, termasuk juga dengan antara umat Islam dengan umat yang beda agamanya. Kita wujudkan perdamaian, kedamaian, hidup bersama dengan baik. Yaitu dengan berlapang dada dalam menyikapi perbedaan. Demikian pula as-silmu dalam makna yang lain, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bainal abdi wa rabbih. Ya. Jadi kita damai dengan Allah. Damai dengan Allah dalam makna imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita tunaikan perintah Allah dengan baik. Jangan sampai kita perang. Ya. Karena istilah perang dengan Allah itu ada juga dalam Al-Quran. Ya. Orang yang misalnya makan riba, itu kata Allah, fa'zanu biharbin. Itu keadaan berarti dia tidak berdamai dengan Allah. Dia berperang dengan Allah karena dia berkeras untuk melaksanakan sesuatu yang Allah tidak suka, yaitu memakan harta dengan cara yang batil. Nah, jadi as-silmu dalam kehidupan ini penting, baik sesama manusia dan terlebih-lebih kita aman damai dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, merawat tradisi keilmuan dari para ulama. Khususnya termasuk tradisi sanad, ya, dan isnad. Nah, yang kita belajar dan tadi kita diijazahkan. Itu penting betul. Walaupun tadi di dalam ijazah itu beliau mengatakan bahwa sanad itu adalah milhul ulum, yaitu garamnya ilmu, ya. Bukan merupakan menu utama. Tapi tentu makanan tanpa garam itu juga tidak berasa dan tidak nikmat, ya. Nah, karena itu tradisi keilmuan bersanad ini perlu untuk kita rawat dan kita jaga. Kenapa? Ya. Selain supaya kita punya pertanggungjawaban keilmuan, bersanad ini penting karena ini bagian dari ciri pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam itu tidak hanya menunaikan wazifatul aql, yaitu dengan transmisi ilmu, guru beritahu muridnya apa yang dia tidak tahu sehingga menjadi tahu, tidak hanya itu. Tetapi juga wazifatul qalb, yaitu bagaimana terbangun keikhlasan dan mahabbah. Nah, dengan talaqi, dengan kita mendengar langsung, kita melihat langsung, kita lihat senyumnya dari kemarin, ya. Ya, beliau ini Masya Allah, tabarakallah. Ana dzakartu lahum
Ma ajmal ibtisamat syekh. Ma ajmalah. Nah, kalau tidak begini kita nggak jumpa. Kitabnya bisa sampai kepada kita, tapi kan senyumnya nggak bisa ada di kitab. Ya. Senyumnya, kemudian apa interaksi dengan kalian ya, para tulab toliba, termasuk yang tadi membebaskan budak bersama-sama itu. Ya, masing-masing bayar 500 rupiah ya, supaya bebas dari Nah, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan talaqi, dengan kita jumpa secara langsung. Karena itu di dalam Islam kan memang belajar itu bukan hanya menunaikan haknya otak kita, tapi juga menunaikan haknya hati kita. Dengan belajar, kita tidak hanya menyerap ilmu, tapi kita juga belajar ikhlas dan mahabbah. Tersambung dengan guru kita. Demikian yang saya catat 8 hal ya, dari beribu-ribu hal yang dapat kita pelajari dari beliau. Maka di akhir kita menyampaikan kepada beliau, jazakumullahu khairan ya sayyidi, wa nafa'anallah bi'ulumikum, wa barakatikum, wa hafizakumullah zahiran wa batinan, wa sallamakum ya, fi safarikum, wa ruju'ikum ila misral mahrusa insyaallah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doanya pada saat setelah doa sholat saja sekalian ya. Kamat Syekh Hadi boleh sih.